Termasuk untuk berorganisasi. Ini Bapak kan salah satu pendiri FKPPI. Saya mendirikan itu. Ya, dan kalau dilihat kan memang banyak sekali kontribusinya dari FKPPI terhadap bangsa Indonesia begitu, dan juga banyak politisi yang maju dari FKPPI. Iya, FKPPI. Nah, bagaimana ini Pak? Proses juga pembentukan ya prosesnya juga impian tadi. Tentu kita harus ada alat perjuangan. Banyak impiannya kalau gitu ya dari zaman dulu. Banyak ya, Pak. alat perjuangan ini. Maka dari PP ABRI sebelum FKPPI lahir, saya mendirikan PP ABRI di Medan, Persatuan Putra ABRI. Yeah. Umur baru 17 tahun. Wow. Nah, kemudian saya dicalonkan sebagai calon DPRD usia 19 tahun. Yeah. Itu sudah menjadi Ketua Sekretariat Pemuda Pelajar Mahasiswa Golkar di kota Medan sana. Umur 25 tahun saya terpilih sebagai MPR RI. Nah, kemudian saya mendirikan FKPPI di sini. Okay. Usia saya 27 tahun. Jadi FKPPI saya dirikan di rumah saya. Yeah. Tidak banyak juga orang yang tahu. Dan itulah kawan-kawan saya yang saya undang 7 orang. Dan semuanya sudah meninggal, kecuali saya. Ya, jadi saya juga bergembira, berbesar hati melihat pertumbuhan FKPPI. Walaupun saya tahu tantangan zaman tidak mudah. Karena ini wadah yang eksklusif. Yeah. Wadah yang eksklusif. Makanya kenapa saya beri nama dia FKPPI, bukan lagi PP ABRI, Persatuan Putra Putri ABRI. Karena saya ingin wadah eksklusif ini tidak langsung secara tajam berhadapan secara tidak nyaman dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Maka saya beri nama Forum Komunikasi. Itu pikiran saya pada itu. Okay. Sebagai pendiri, saya memikirkan itu. Saya tidak bikin persatuan. Tapi lebih forum. Wadah. Wadah. Yeah. Jadi eksklusivismenya ini landingnya itu soft landing, tidak keras. Dengan anak-anak petani, dengan anak-anak himpunan anak-anak nelayan, himpunan anak-anak buruh, itu akan bisa terjadi. Faksi-faksi seperti itu. Iya, iya. Nah, itu saya pikirkan ketika usia saya relatif cukup muda waktu itu. Saya inginkan ini harus bisa lebih bentuknya dekat. seperti impiannya, perkembangannya Ya, akhirnya memang pikiran-pikiran saya ini ya saya coba bagaimana untuk membangun semangat Korsa, spirit anak-anak putra-putri ABRI ini, baik yang orang tuanya masih aktif maupun purnawirawan. Iya. Cukup berhasil dulu, dan pada era itu juga saya juga meminta putra Pak Harto, Mas Bambang untuk menggantikan diri saya. Ya, sebagai ketua umum, bolehlah saya cukup menjabat sebagai ketua dewan penasihat, ya kan? Kira-kira begitu. Oke. Kan Pak Suryani sebagai seorang entrepreneur, sebagai politisi, ini artinya kan sebenarnya jeli untuk melihat orang, karakter orang gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari ketika entah melihat seorang calon pemimpin atau misalnya karyawan atau apa sebenarnya dilihat? Apa yang bisa kita lihat dari orang itu ketika kita lihat bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang banyak. Orang banyak. Ada apa? Cirinya atau dari mana? Dari sikap, dari cara bicara? Dari berbagai macam perspektif. Karakter sudah pasti. Ekspresi wajah sudah pasti. Intonasi suara sudah pasti. Ini semuanya. Ya. Jadi kita dari faktor kedekatan kita bisa melihat getaran ketika dia berbicara, kesungguhan hatinya. Ada sikap hipokritnya atau tidak misalnya, bisa terasakan. Lip service, spontanitas, ya kan? Ada. Belum tentu orang yang terkesan kasar, spontan, hatinya keras. Belum tentu orang yang berbicara lembut, hatinya lembut. Terbalik kadang-kadang banyak hal. Iya, banyak hal. Orang yang berbicara keras, hatinya lembut. Orang yang berbicara lembut, hatinya keras. Inilah kehidupan. Dan ini dipelajari secara otodidak. Learning by doing. Learning by doing. Karena kalau dipelajari pasti ya ilmu psikologi juga. Tapi memang ini saya pikir ya bahagian dari apa yang patut saya syukurin. Alam memberikan intuisi ini. Ya, the feeling ada di sana. Hingga manajemen dalam kemampuan mengandalkan intuisi ini juga tidak terlalu jelek. Walaupun itu tidak hanya itu yang bisa diandalkan. Ya, basic daripada manajemen by objektif harus kita pakai. Tetapi harus seimbang ya. Ya, tetapi intuisi itu bagus. Itu tidak semua orang miliki. Jadi ketika kita merasa mengenal pribadi demi pribadi, ketika kita menyusun itu sebagai sebuah tim kerja kita,
itu lebih banyak keberhasilannya dibandingkan kegagalan. Jadi mengandalkan kedekatan seseorang, pemahaman, keakraban. Macam mana melihat pegawai bukanlah orang lain, bukanlah objek semata-mata, tapi adalah rekan dan aset kita. Sahabat, kehangatan diri. Itu saya pikir bagus juga itu. Nah, paling enggak barangkali bisa bertahan lama lah, lebih lama. Bisa dilihat ya. Bisa bertahan lama. Nah, artinya juga sebagai entrepreneur kan juga pernah berpartner dan segala macam, pernah kena tipu juga. Artinya apa? Pernah salah intuisi atau gimana, Pak? Begini loh, di mana ada seorang individu di dalam kehidupan ini yang tidak pernah salah, tidak pernah silap. Dia berangkali melakukan kesalahan, kebodohan, ketololan, termasuk dosa-dosa. Tapi itulah kehidupan. Dan kita harus kembalikan itu kepada satu realita. Dia adalah manusia biasa. Maka approaching kita adalah menerima kekurangan dan kelebihan itu. Approaching kita adalah mencari bagaimana lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Ketika kita mencari banyak perbedaan, di mana kita konflik bisa mempertahannya? Kita konflik terus. Tapi kita berupaya mencari banyak kesamaan. Itu indah. Itu loh. Dan tidak mudah, tidak mudah. Semua orang bisa melakukannya. Semua orang akan berusaha. Nah, kadang-kadang kita harus melihat, sayang ya, pakaian bagus, title-nya hebat. Dia pakai title 3 title nih. Pakaian bagus, aksesoris hebat. Begitu kita duduk, bicara nggak sampai 2-3 menit kita tahu, sayang nih orang, salah tempat ini pakaian dan gelar-gelarnya. Kenapa? Dia tidak menunjukkan kemampuan jati dirinya yang sesuai, yang dibutuhkan publik. Bahkan maafkan, kemampuan intelijensi, intelektualitas dia juga rendah. Apalah arti aksesoris itu? Disertain lagi sikap yang tidak humble, sayang sekali. Apa ruginya ketika kita dalam pergaulan ini dengan rendah hati, ya, bukan rendah diri maksud saya, rendah hati. Saya pikir orang senang, kita ikut senang juga kan? Apa ruginya? Ibadah kan membuat orang senang juga ya? Menurut saya, belum tentu kita bisa terus menerus begitu, tapi lakukanlah itu. Menurut saya itu juga sumbangan kita. Ini saya bisa katakan berdasarkan pengalaman perjalanan kehidupan yang saya lalui, karena saya tidak muda lagi. Baik, termasuk dalam dunia politik gitu kan. Orang melihat dalam dunia politik susah membedakan antara kawan dengan lawan. Jadi mazhabnya bisa dibawa macam-macam. Orang mengidentikan politik itu sebenarnya hitam, kotor, korupsi, manipulatif. Dan nggak bisa juga kita protes karena banyak praktek-praktek seperti itu. Prakteknya ada nih. Banyak. Kita melihat itu. Tapi ada yang perlu kita beri catatan juga. Tidak boleh disamakan. Kan juga ada anak manusia yang lain punya niat baik, ingin dikenang sebagai orang baik, prestasi-prestasi baik. Di mana yang salah? Itu kan ibadah juga. Tetapi sedih sekali ketika kita melihat potret sosial masyarakat kita hari ini adalah potret sosial yang saya sebutkan dengan istilah sosiologinya social distrust. Social distrust. Ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kita satu sama lain. Nah, ini kita mabok nih. Yang salah, yang benar. Nggak jelas mana yang salah. Yang sama benar aja. jadi salah, Orang jadi mau benar. buat baik, buat salah, sama juga. Nah, ini harus kita perbaiki bersama, Lu. Karena kalau tidak, kehidupan kita ini tidak akan semakin nyaman. Kemajuan bangsa kita tidak akan semakin kita dekatin. Malah justru bisa ada ke chaos. Kemunduran. Potensi chaos, potensi perpecahan. What we are looking for. Itu kira-kira. Baik, ini menarik sekali Pak. Sudah segmen-segmen awal saja sudah sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di Tokoh Kita. Tetaplah bersama kami.